Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera untuk kalian semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ketemu lagi dengan Pak Mulyadi. Coba ayo lambaikan tangan kalian. Lambaikan tangan kalian. Oke. Anak-anak yang saya cintai, kali ini Pak Mul akan memberikan pelajaran yaitu IPS kelas 7 kalian, mulai dari kelas 7A sampai kelas 7I. Tolong diperhatikan, kali ini Pak Mul akan memberikan materi yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Disiapkan alat tulisnya anak-anak. Diperhatikan, seperti biasa nanti di akhir pelajaran ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Pada KD kali ini, kompetensi dasar kali ini, ruang dan interaksi antar ruang, setelah pembelajaran nanti kalian diharapkan yang pertama itu mengerti atau bisa menjelaskan tentang pengertian ruang. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menjelaskan 3 hal yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Yang keempat, menjelaskan 3 bentuk interaksi antar ruang. Itu anak-anak tujuan kita belajar di pagi hari ini. Anak-anak diperhatikan, langsung kita masuk pada pengertian ruang. Mungkin ada yang sudah tahu anak-anak apa itu ruang? Tempat, mungkin permukaan bumi, bisa. Tapi untuk lebih sederhananya, biar semua jelas, kita artikan bahwa ruang itu adalah tempat yang ada di permukaan bumi, baik itu sebagian atau secara keseluruhan, sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Itu pengertian dari ruang. Contoh, anak-anak semuanya tinggal di rumah, itu berarti menempati ruang. Mungkin ikan yang ada di laut itu juga menempati ruang. Dengan demikian, ruang itu meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu yang berada di perairan. Di perairan, contohnya apa di perairan? Laut, danau, sungai. Apakah di tempat itu ada makhluk hidup, anak-anak? Di sungai? Ada apa? Ikan, ya, ikan apa? Ikan hiu, ikan paus, apalagi ikan teri, ya, kecil, apalagi buaya, oh ya, buaya, ya. Apa itu buaya? Istrinya Pak ya? Oh bukan, buaya itu nama hewan anak-anak ya, yang tinggal di perairan. Kemudian yang kedua berarti ruang yang ada di daratan. Yang ada di daratan ya. Mungkin bisa dilihat di gambar ini ya, di gambar ini itu tadi perairan, kemudian ada daratan. Di daratan apakah ada tempat makhluk hidup? Ya termasuk kita, hewan-hewan, kemudian juga hal-hal yang lain, tumbuhan. Karena ruang itu tempat makhluk hidup tinggal ya. Kemudian yang ketiga yaitu yang berada di udara. Ya, ruang udara mungkin bisa dilihat ya. Di situ apa saja yang bisa tinggal di udara? Nyamuk ya, nyamuk boleh. Burung ya, burung. Apa? Manuk. Ya, manuk itu ya sama dengan burung ya, burung ya. Nah, itu berarti tinggal di udara. Ya. Bisa dipahami anak-anak? Sekali lagi saya ulangi, bahwa ruang itu adalah tempat yang ada di permukaan bumi, baik itu sebagian atau keseluruhan,
sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Dengan demikian, ruang meliputi daratan, perairan, dan udara. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Kalau bisa, kita lanjut berikutnya, yaitu tentang pengertian interaksi antar ruang. Apa pengertiannya? Langsung saja, bahwa interaksi antar ruang yaitu cara mengelola ruang berdasarkan potensi dan permasalahan yang terkait dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya, sehingga timbul interaksi. Interaksi ini ada dua hal. Yang pertama, interaksi masalah fisik seperti bangunan-bangunan, kemudian perindustrian, perdagangan, itu fisik anak-anak. Namun demikian, interaksi ini juga bisa bersifat sosial. Contohnya apa? Pendidikan, kemudian juga masalah-masalah sosial, masalah religi, itu juga bisa menyebabkan interaksi antar ruang. Bisa dipahami anak-anak? Dengan demikian, interaksi antar ruang itu akan terjadi dengan beberapa cara. Yang pertama adalah interaksi saling melengkapi atau yang disebut komplementari. Jadi saling melengkapi. Sebagai contoh, mungkin bisa dilihat di gambar, ya, di gambar. Ya. Kita lihat bahwa di situ ada wilayah A, ya, ada wilayah A, dan di sini ada wilayah B. Wilayah A penghasil buah-buahan, sedangkan wilayah B penghasil sayur-sayuran. Oleh karena itu, jika wilayah A itu membutuhkan sayuran, belinya kemana anak? Ke B. Sebaliknya, wilayah B jika membeli buah-buahan akan membeli ke wilayah A. Maka akan terjadi perdagangan atau interaksi antar ruang yang saling melengkapi. Itu yang pertama. Kemudian terjadinya interaksi antar ruang yang kedua, yaitu adanya kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara. Itu terjadi di mana jika suatu lokasi memberikan tawaran atau alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal ataupun tempat tujuan. Jadi memberikan tawaran-tawaran yang lebih baik. Contoh, bisa lihat di gambar, bisa dilihat di gambar. Kalau daerah A, ya, di situ ada daerah A, penghasil buah-buahan tadi, B itu penghasil sayur-sayuran. Di sini ada daerah C, juga penghasil sayur-sayuran. Namun demikian anak-anak, bisa dilihat jarak antara A dan C itu lebih dekat, sedangkan A dengan B itu lebih jauh. Nah, oleh karena itu interaksi penduduk A jika ingin memberi sayuran, kemana anak-anak? Yang lebih mudah, ke B atau ke C? Tentu akan yang ke C. Mengapa? Jaraknya lebih dekat, lebih mudah. Maka interaksi seperti ini adalah interaksi kesempatan antara. Bisa dipahami? Oke. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transfer ability. Yaitu interaksi antar ruang yang terjadi dengan memperhitungkan kemudahan-kemudahan yang ada seperti infrastruktur, sarana dan prasarana, mungkin juga biaya-biaya atau keuntungan yang lain. Jadi interaksi di sini dalam kemudahan transfer diperhitungkan. Jalannya baik atau jelek, biayanya mahal atau tidak, itu diperhitungkan. Sebagai ilustrasi, anak-anak mungkin bisa dilihat di gambar, ya. Di situ ada wilayah A, penghasil buah-buahan, kemudian B penghasil sayuran,
kemudian yang D juga penghasil sayuran, yang C juga penghasil sayuran. Kemana anak-anak wilayah A ini akan membeli sayuran? Apakah ke B, apakah ke C, atau ke D? Coba lihat, kalau kita ke B, jalannya jelek, jalannya belum diaspal, banyak lubang-lubangnya. Kalau kita ke C, transportasinya mahal, mungkin agak jauh juga. Sedangkan kalau ke D, itu jalannya bagus, beraspal. Kira-kira kemana penduduk A akan membeli sayuran? Ayo tebak. Oke, ke arah wilayah D. Mengapa anak-anak? Jalannya bagus, jalannya diaspal. Inilah yang disebut dengan interaksi kemudahan transfer. Bisa dipahami anak-anak? Ya, saya kira bisa. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu kita bicarakan bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Ada 3 hal bentuk interaksi antar ruang, bahwa yang pertama adalah mobilitas penduduk, yaitu suatu interaksi dalam bentuk pergerakan atau juga perpindahan manusia. Contohnya transmigrasi, emigrasi, urbanisasi, itu namanya mobilitas penduduk, perpindahan manusia. Orang-orang desa yang pergi ke kota, namanya apa anak-anak? Urbanisasi. Itu berarti mobilitas penduduk. Akan terjadi interaksi antar ruang. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan suatu interaksi dengan melalui perpindahan ide atau gagasan atau informasi. Mungkin anak-anak lewat WA, itu berarti termasuk interaksi lewat komunikasi. Mungkin telepon, atau mungkin lewat surat, nulis di media, itu berarti interaksi lewat komunikasi. Kemudian yang terakhir transportasi, yaitu interaksi dengan melalui perpindahan barang atau juga energi. Contohnya adalah pengangkutan barang, kemudian perdagangan, dan seterusnya. Nah, itu namanya transportasi. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Mul. Kemudian seperti janji Pak Mul tadi di awal, bahwa di sesi akhir ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti hasilnya dikirim seperti biasa ke HP yang ada di bawah ini. Oke, apa pertanyaannya? Ikuti berikut ini pertanyaannya. Saya bacakan. Yang pertama, jelaskan pengertian ruang. Yang kedua, jelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, jelaskan 3 hal yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Yang keempat, jelaskan 3 bentuk interaksi antar ruang. Yang terakhir, anak-anak, bisa dilihat gambar ini, Di situ ada daerah P atau wilayah P, penghasil padi. Sedangkan wilayah Q, penghasil ikan. Wilayah R juga penghasil ikan. Jarak antara P dan Q itu 10 km. Sedangkan P dengan R itu 2 km. Pertanyaannya, anak-anak, jadi wilayah P itu penghasil padi, sedangkan wilayah Q dan R itu penghasil ikan. Penduduk wilayah P jika ingin membeli ikan, sebaiknya
ke wilayah mana? Jelaskan. Oke, demikian anak-anak pertemuan kita kali ini. Insya Allah ketemu pada pertemuan-pertemuan pelajaran yang akan datang, insya Allah minggu depan. Saya kira itu dari Pak Mul, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.